Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan diberikan oleh Allah kelancaran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, mari kita literasi membaca Al-Quran yang non-muslim bisa menyesuaikan. Marilah dibuka Al-Qur'annya, Quran Surah At-Taubah ayat ke-56 sampai ayat ke-60. Kita awali dengan ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Baik anakku sekalian, kita pahami terjemahan dari Quran Surah At-Taubah ayat 56 sampai ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua
atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Anak sekalian, dari dua ayat tadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Di antaranya adalah janganlah kita bersumpah palsu. Karena sumpah semacam ini adalah alat dan cara yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang kedua adalah akhir dari perbuatan orang munafik, yaitu terusir dan dikucilkan dari masyarakat. Ayat ke-58, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan segala bagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Anakku sekalian, kedua ayat ini menyinggung tanda dan ciri-ciri kejelekan kaum munafikin dan mengatakan sewaktu pembagian zakat mereka tidak segan-segan menuduh muslim, bahkan Nabi melakukan ketidakadilan dan curang. Mereka dengan suara keras mengkritik dan memprotes, padahal sebenarnya mereka tidak mencari keadilan, akan tetapi mereka mencari keuntungan pribadi. Dari dua ayat ini terdapat dua pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah janganlah kita takut atas pernyataan jelek orang-orang munafik yang ada di sekitar kita. Mereka sudah biasa melakukan cara seperti ini untuk bisa sampai pada kepentingan duniawi dan material mereka. Yang kedua, kita tidak berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita merupakan kemuliaan dan anugerah Allah. Karena itu kita harus rela dan senang atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk dimerdekakan. Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat 60 ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah tanda-tanda kejujuran dan keimanan adalah dengan melaksanakan kewajiban membayar zakat. Al-Quran memaknai makna zakat dengan kata sodaqoh dengan tujuan menunjukkan kejujuran kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, orang-orang yang telah membayar zakat tidak boleh merasa telah menanam budi, karena bagian dari zakat itu memang menjadi hak bagi orang-orang yang membutuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hak tersebut.